Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sebuah materi dalam pelajaran semantik mata kuliah saya. Saya akan menerangkan tentang denotasi dan konotasi. Mungkin semua sudah tahu denotasi dan konotasi. Di sini hanya saya akan menjelaskan secara singkat saja apa itu denotasi dengan penerangan yang insya Allah lebih mudah dimengerti. Langsung saja kepada materi. 1. Denotasi. Pengertian denotasi adalah kata yang merupakan makna sesungguhnya atau bukan kiasan ataupun penggambaran. Nah, secara singkat, denotasi itu adalah kata yang berarti sebenarnya, bukan gambaran ataupun kiasan seperti pengertian konotasi nanti. Kalau dicontohkan denotasi pada kalimat saya makan bakso. Nah, artinya saya makan bakso, bukan dalam artian saya makan bakso itu ada arti lain dalam kata tersebut atau kalimat tersebut. Selanjutnya arti dari konotasi. Nah, konotasi ini sebaliknya dari denotasi. Konotasi ini artinya kata atau kalimat, bisa aja kalimat yang bukan arti sesungguhnya atau kiasan atau penggambaran. Contoh, kalau dalam contoh konotasi itu banyak diterapkan pada sehari-hari kita gitu ya. Contohnya, gadis itu kembang desa. Nah, di situ yang dimaksud kembang desa bukan dalam artian sesungguhnya. Kembang itu bunga dan desa itu sebuah tempat tinggal gitu. Nah, bukan dalam artian seperti itu, tapi gadis itu kembang desa dalam artian gadis itu yang paling cantik se-desa itu gitu. Nah, jadi konotasi itu penggambaran atau kiasan, jadi bukan arti yang sesungguhnya dalam kalimat ataupun kata. Nah, mungkin dalam keseharian kita mungkin jarang untuk memakai konotasi. Ada beberapa keadaan mungkin atau waktu yang biasanya kita memakai kata-kata konotasi atau kalimat konotasi. Tapi yang saya lihat dalam keseharian saya maupun di lingkungan keluarga ataupun kuliah ataupun di masyarakat, jarang sekali orang-orang menggunakan kalimat konotasi karena mungkin dianggap tabu ataupun bahasa sekarang itu ribet gitu ya. Nah, jadi mungkin sekiranya bisa dijelaskan dengan secara langsung ya kenapa tidak gitu. Tapi kalau saya lihat itu di luar negeri itu maksudnya di luar Indonesia gitu ya, di luar negeri sudah banyak kalimat konotasi seperti itu. Nah, banyak keunggulan untuk menggunakan kalimat konotasi. Kalau yang saya rasakan gitu ya, kalau menggunakan kalimat konotasi dalam contohnya ada keadaan nih, saya tuh lagi mengobrol sama teman saya gitu ya. Nah, di situ teman saya perlu motivasi gitu. Nah, kalau yang saya rasakan kalimat konotasi lebih mengena kepada hati ataupun pikiran, lebih gampang masuk gitu kan, ketimbang kalimat denotasi secara langsung gitu ya, ucapkan secara langsung tidak menggambarkan ataupun dalam kiasan gitu. Nah, di dalam keseharian kita tuh jarang gitu menggunakan kalimat konotasi, banyaknya denotasi. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin materi ini panjang, tapi saya persingkat karena saya ingin lebih mudah dimengerti agar semua kalangan bisa
bisa bisa masuk dalam materi ini gitu ya, bisa tahu gitu denotasi dan konotasi itu apa. Kalau saya perpanjang, ya mungkin hanya orang-orang dewasa ataupun dari SMA ke atas lah. Untuk SD dan SMP ya mungkin susah atau jarang lah yang bisa mengerti dengan penerangan yang rumit gitu. Nah, apabila ada kesalahan kata ataupun kurangnya saya, ya mohon maaf. Saya lagi belajar dan kita juga belajar. Jangan lupa belajar dan terus kejar cita-cita Anda semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.